Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa kembali di channel Polisi Bako. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita masih akan membahas tentang biaya-biaya apa saja yang terbit, yang muncul, yang timbul pada saat kita ekspor. Tidak hanya itu, teman-teman di sini juga akan mendapatkan informasi tentang proses ekspor itu, tahapan-tahapannya seperti apa. Karena di sini nanti kita akan ulas proses tahapan ekspor itu beserta biaya-biaya yang muncul di setiap tahapan itu. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas 3 biaya ekspor, yaitu biaya produksi, tentu saja bagi teman-teman selaku eksportir produsen. Nah, kalau teman-teman sebagai eksportir trader atau apapun itu istilahnya, teman-teman yang bukan merupakan produsen langsung, yang mengambil dari beberapa supplier. Nah, harga produksi ini adalah harga perolehan teman-teman sampai dengan barang itu di gudang tempat kita nanti akan stuffing. Tempat di mana kontainer akan muat barang itu untuk diekspor. Nah, itu adalah harga produksi. Kemudian biaya berikutnya adalah biaya pengemasan. Kemarin kita sudah ulas bahwa pengemasan itu ada 3 macam, satu primer, sekunder, sama tersier. Dan biaya berikutnya adalah biaya jasa kurir. Nah, di video ini kita akan lanjut ke tahapan dan biaya-biaya ekspor berikutnya. Teman-teman, kenapa kita butuh kurir? Karena seperti kita jualan pada umumnya, kita jualan online, setelah barang itu laku, setelah ada pembeli, tentu kita akan packing, kemudian kita akan antarkan barang itu ke kurir. Nah, sama halnya dengan ekspor, cuman ekspor ini sedikit lebih kompleks. Jadi kurir di sini banyak tugasnya, sehingga saya sarankan memang teman-teman pakai aja kurir. Kita sebagai eksportir fokus pada jualan, kita fokus pada produksi sampai dengan mencari buyer. Untuk pengiriman serahkan kepada kurir. Kenapa? Karena prosesnya sangat banyak. Pertama, teman-teman harus booking slot kapal atau pesawat. Setelah dapat slot kapal, nanti teman-teman akan dapat kontainer. Nah, untuk narik kontainer itu ke gudang kita nanti akan muat, teman-teman butuh truk, butuh perusahaan tracking. Nah, setelah dapat truk, nanti kontainer akan dibawa oleh truk ke gudang kita. Setelah barang siap di gudang, siap diberangkatkan, tentu kita harus penuhi dokumen-dokumen ekspornya, persyaratan perizinan ekspornya. Seperti phytosanitary, kalau misalnya teman-teman produknya adalah produk tumbuhan atau turunannya, atau health certificate misalnya kalau produknya adalah produk hewan atau turunannya atau olahannya. Nah, mungkin bisa jadi kita perlu COO misalnya, dan banyak lagi persyaratannya. Termasuk undername kalau memang kita tidak punya NIB atau kita tidak punya perizinan ekspor, sehingga kita harus menyewa undername. Kemudian untuk bisa masuk ke pelabuhan, teman-teman harus mengajukan pemberitahuan ekspor ke Bea Cukai. Pengajuan PEP ini gratis, bisa sendiri atau melalui kurir. Yang kita maksud kurir di sini adalah tentu teman-teman pernah dengar yang namanya forwarder, atau teman-teman juga pernah dengar yang namanya PPJK atau EMKL. Nah, sebenarnya 3 entitas ini, forwarder, PPJK, atau MKL, ini serupa tapi tak sama. Nah, nanti pada video khusus kita akan bahas perbedaannya. Pengajuan pemberitahuan ekspor barang ini bisa dilakukan secara online, teman-teman butuh modulnya. Kalau teman-teman ingin sendiri, teman-teman harus ke Bea Cukai terdekat untuk minta modul PEB. Atau teman-teman kalau nggak mau ribet bisa titipkan kurir untuk mengajukan PEB. Nah, di PEB itu nanti akan diuraikan detail barangnya, mulai dari siapa pengirimnya, siapa penerimanya, uraian barangnya, jumlah jenisnya, HS code-nya, detail tentang barangnya akan diajukan di situ.
Nah, dari situ nanti sistem bea cukai akan verifikasi apakah benar, apakah produk ini bebas diekspor atau diatur ekspornya. Kalau bebas diekspor, maka secara otomatis nanti sistem bea cukai akan menerbitkan namanya Nota Pelayanan Ekspor atau dikenal dengan NPE. Nah, kalau ternyata barang itu barang yang diatur dan teman-teman belum punya izinnya, maka otomatis nanti sistem akan menolaknya dan tidak akan terbit NPE. Nah, NPE inilah yang menjadi tiket masuk barang kita ke pelabuhan atau yang disebut dengan kawasan pabean. Jadi tanpa NPE, gimana pun caranya, barang kita tidak akan bisa masuk ke pelabuhan. Nah, setelah NPE di tangan, tentu barang kita akan diberangkatkan dari gudang oleh truk, dibawa oleh truk menuju ke pelabuhan. Di pelabuhan, nanti di pintu gerbangnya, di gate-nya di situ, nanti akan ada teman-teman dari Pelindo, kemudian ada teman-teman dari Bea Cukai. Mereka nanti akan verifikasi, nanti mereka akan ditimbang di situ barangnya berapa ton. Kemudian dari teman-teman Bea Cukai akan verifikasi ini nomor kontainernya benar enggak, segala macam. Setelah semua sesuai, nanti barang teman-teman akan dipersilakan masuk ke pelabuhan. Nah, begitu barang masuk di pelabuhan, nanti akan ditimbun di sana untuk sementara menunggu kapal datang. Nah, di pelabuhan ini, kalau barang teman-teman misalnya dangerous goods, nanti akan ditempatkan khusus, di treatment khusus, agar tidak membahayakan barang-barang lainnya. Atau misalnya kontainer kita, kontainer river misalnya, akan ditempatkan khusus, sehingga di situ kontainernya bisa dicas, sehingga selama pengangkutan itu refrigerannya, kulkasnya, kontainer kulkas itu tidak kehabisan daya, sehingga tetap dingin dan barang kita masih terjamin mutunya sampai diterima oleh pembeli. Nah, begitu kapal datang, nanti kontainer kita akan diangkut pakai gantry crane ke atas kapal. Nah, itulah proses bagaimana kompleksnya pengangkutan barang ekspor dari gudang kita sampai dengan naik ke atas kapal. Nah, kita akan urai biaya-biaya apa saja yang timbul pada proses-proses itu. Pertama, karena kita booking slot kapal, tentu kita harus membayar namanya biaya pengapalan atau kita biasa sebut dengan freight. Nah, begitu freight kita bayar, nanti akan terbit DO. Nah, untuk penerbitan DO ini biasanya ada biaya lagi. Begitu kita dapat DO, tentu kita dapat kontainer. Kita ngambil kontainer dari depo kontainer menuju gudang kita butuh truk. Maka biaya berikutnya adalah biaya tracking. Kemudian biaya berikutnya adalah biaya pengurusan dokumen ekspor. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh phytosanitary atau health certificate, biasanya di instansi pemerintah itu ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya tentang biaya-biaya itu, teman-teman bisa langsung ke instansi terkait. Kemudian untuk pengajuan PEP ini free, kalau dari Bea Cukai tidak ada pungutan apapun, bebas. Tapi mungkin kalau teman-teman pakai jasa kurir untuk pengajuan PEP, mungkin akan ada biaya jasa untuk itu. Setelah semua beres, sudah dapat NPE, sudah dapat tiket untuk masuk ke pelabuhan, kemudian berangkatlah barang kita menuju pelabuhan. Begitu sampai di pelabuhan, nanti di situ akan ditimbang, kemudian akan diturunkan pakai gantry crane ke lapangan penimbunan kontainer. Nah, di situ ada pergerakan gantry crane, ada kemudian nanti mungkin treatment khusus untuk barang-barang khusus, misalnya dangerous good atau kontainer river. Kemudian nanti ada biaya crane untuk pemuatan ke kapal. Itu semua ada namanya terminal handling charge, atau kita sebut dengan THC. Nah, itulah proses pengangkutan serta biaya-biaya yang keluar seputar pengangkutan barang kita dari gudang ke atas kapal. Biaya berikutnya adalah biaya layanan bank. Tentu ini bagi kita yang menggunakan bank untuk bertransaksi. Misalnya untuk transfer, biasanya bank akan mengenakan cas sebesar 5-10 USD per transaksi. Atau kalau kita menggunakan LC,
bank akan mengenakan cas per LC itu kurang lebih antara 75 sampai 150 USD. Untuk LC ini juga teman-teman, kalau teman-teman menggunakan undername, nah biasanya undername ini pun menyediakan jasa LC, menyediakan rekening mereka untuk proses transaksi menggunakan LC. Tentu mereka juga minta cas tersendiri untuk itu. Biaya berikutnya adalah biaya keluar. Tentu ini untuk produk yang terkena biaya keluar, seperti kulit mentah, kayu olahan dengan spesifikasi tertentu, kakao, CPO dan turunannya, serta produk tambang dengan spesifikasi tertentu. Biaya berikutnya adalah biaya asuransi. Karena ekspor ini prosesnya panjang, pengangkutannya lama, jaraknya jauh, tentu sangat disarankan bagi teman-teman untuk menggunakan asuransi. Untuk menghindari kerugian, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pengiriman. Nah, itulah proses ekspor serta biaya-biaya yang timbul pada saat proses ekspor. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, pertama adalah biaya produksi, biaya packing, biaya jasa kurir, biaya freight, pengapalan, kemudian biaya tracking, biaya layanan bank, biaya pengurusan dokumen, biaya handling di pelabuhan, biaya asuransi, kemudian biaya keluar. Ini adalah biaya-biaya yang umum dikeluarkan, yang pasti dikeluarkan kalau kita proses ekspor. Nah, mungkin nanti pada prakteknya mungkin ada biaya-biaya lain yang timbul. Intinya teman-teman harus pertimbangkan semua, kalkulasi semua biaya yang timbul pada saat proses ekspor untuk menetapkan harga jual kita, harga penawaran kita. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena biaya-biaya tadi itu tidak harus menjadi tanggung jawab kita sebagai eksportir. Bisa jadi sebagian menjadi tanggung jawab buyer. Tergantung Incoterms yang kita sepakati. Nah, apa itu Incoterms dan bagaimana caranya menentukan harga penawaran kepada buyer berdasarkan Incoterms yang digunakan? Kita akan bahas secara tuntas, kita akan ulas tentang hal tersebut di video berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, silahkan di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, pasti saya akan respon, tapi hanya secara singkat karena terbatas di tulisan. Nah, nanti saya akan coba sesi khusus untuk menjelaskan secara gamblang, secara tuntas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi teman-teman silahkan tanya apapun itu, silahkan diskusi, silahkan sharing di sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.